Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Jeffrey Nurdiansah dari Bogor, Cara. Dan gua kembali lagi sharing-sharing sama teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu like, comment, subscribe, dan yang belum bantu subscribe, bantu di subscribe, oke? Dan juga gua bakal ada giveaway untuk 5 orang pemenang. Jadi gua bakal bagi-bagi Cana Andrao hasil ternakan gua sendiri. Dan untuk konten kali ini masih ada hubungannya dengan Cana Andrao, karena gue bakal sedikit sharing untuk cara breeding Andrao. Tapi gue belum langsung ke breeding, gue bakal sharing mengenai cara men-setting untuk breeding Cana Andrao kayak gitu. Jadi kita harus nyiapin apa aja sih yang harus kita siapin sebelum breeding Andrao. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita pantengin videonya. Check it out. Oke, gua bakal sharing lagi mengenai perencanaan, dan ini gua bakal sedikit sharing pengalaman gua terkait breeding Cana Andrao. Jadi ini beberapa faktor yang mungkin teman-teman bisa siapin ketika mau breeding Cana Andrao. Nah, untuk yang pertama, teman-teman perlu siapkan tangki. Ini jangan terlalu besar ya untuk tangkinya, karena Andrao sendiri ikannya nggak terlalu besar. Jadi di sini gue untuk tangki menggunakan di ukuran 60 kali 30 kali 30 teman-teman. Nah, jadi tangkinya ukurannya segitu, jadi nggak terlalu besar. Sebelumnya juga gue udah pernah pakai tangki yang ukuran 50, itu berhasil juga. Kalau untuk yang lebih dari 60 gue belum pernah nyobain. Tapi yang jelas di sini gue untuk tangki yang saat ini kita lihat, ini gue menggunakan tangki di 60 kali 30 kali 30. Nah, itu untuk ukuran tangki, jadi teman-teman bisa disiapkan. Nah, untuk yang berikutnya di sini gue menggunakan pasir warna hitam, dan ini gue pakai yang halus ya teman-teman. Pasirnya pasir Malang seperti biasa. Banyaklah di toko-toko ikan di tempat-tempat kalian pasti. Nah, di sini gue untuk pasir sendiri fungsinya biar nanti ketika gue breeding, dia kan gue kasih makan dan mengeluarkan kotoran. Nah, untuk fungsinya itu biar nanti kotorannya ngendap di pasir. Jadi selama proses breeding ini untuk airnya tetap terjaga teman-teman. Dan juga untuk pasir ini berfungsi sebagai biar si ikannya lebih nyaman aja, jadi biar kayak settingan alamnya kayak gitu. Nah, itu untuk pasir ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pasirnya bebas sih sebetulnya, mau pasir Malang, mau pasir Bali, atau pasir yang lain, yang penting menggunakan yang halus. Dan gua di sini menggunakan pasir Malang kayak gitu. Dan untuk yang berikutnya, teman-teman juga harus menyiapkan tempat sembunyi, karena ini salah satu faktor yang lumayan penting. Tempat sembunyi ini nanti berfungsi sebagai tempat jantannya ketika mengerami atau ngemut telurnya. Jadi dia itu bakal ngumpet teman-teman, dan dia nggak akan mau keganggu. Jadi dia mencari tempat buat sembunyi. Jadi untuk tempat sembunyi sendiri teman-teman bebas, bisa menggunakan apa aja, yang penting aman di ikannya kayak gitu. Dan di sini gue menggunakan potongan genteng, itu gue palangin aja nih ke agak ke tengah tuh, dari pinggir ke tengah. Dan itu di belakangnya ada space buat dia ngumpet ya teman-teman. Dan itu ada batok kelapa, itu juga sama fungsinya buat ngumpet juga. Dan mungkin biar kayak di alam juga sih, gue pakai batok kelapa, anggap aja itu kayak di sungai kayak gitu. Dan yang penting ada tempat nyumput buat si jantan teman-teman. Nah, itu fungsinya tempat nyumput ya teman-teman. Jadi nanti ketika si jantan itu mengerami telurnya, dia bakal ngumpet dan nggak akan mau diganggu kayak gitu. Nah, itu untuk tempat ngumpet. Dan berikutnya teman-teman perlu menambahkan tanaman air nih teman-teman. Jadi di sini gua menggunakan ganggang untuk tanaman airnya, dimana
fungsinya itu juga sama, biar settingan ini sama kayak di alam ya teman-teman. Dan juga untuk ganggang ini sebenarnya ada sedikit fungsi, dia menyerap amoniak dari kotoran ikan. Jadi di sini cukup membantu untuk menjaga kebersihan air di tangki ini, karena memang untuk tangki ini selama kita breeding itu kita nggak akan kuras-kuras, apalagi nanti kalau si jantannya udah mengemut telur atau mengerami telurnya. Jadi di sini cukup berfungsi untuk mengurangi amoniak teman-teman. Nah untuk ganggang sendiri teman-teman nantinya kalau misalkan di tempat teman-teman nggak ada ganggang, itu bisa pakai tali rapia. Itu nggak jadi masalah, karena gua untuk settingan pun ada yang menggunakan tali rapia, ada yang menggunakan ganggang. Jadi itu fleksibel sih teman-teman, sebetulnya mengikuti apa yang ada di tempat teman-teman. Jadi untuk ganggang, tali rapia, atau mungkin bisa dipakai jenis tanaman yang lain, itu silakan. Jadi untuk fungsinya sih sebenarnya biar nantinya biar ada tempat ngumpet juga buat si jantannya. Mungkin kalau nanti si jantannya nggak mau ngumpet di genteng, dia bisa ngumpetnya di ganggang kayak gitu. Jadi fungsinya juga untuk jadi tempat ngumpet si ganggang, dan juga ketika dia nanti penjodohan pun sama, itu buat nantinya ngumpet kalau memang ada salah satu canaan raw ini yang tidak ngejodoh dan pasti dikejar-kejar, itu bisa tempat buat ngumpet juga fungsinya kayak gitu. Dan juga di sini teman-teman pasti lihat ada biofoam. Untuk biofoam sendiri di sini gua terapin, tapi enggak ketika breeding ya teman-teman. Jadi ketika breeding itu gue sama sekali nggak pakai biofoam. Nah, kenapa di sini gue pakai biofoam? Karena sudah ada anakannya teman-teman yang menetas, jadi sudah aman menggunakan biofoam. Dan biofoam ini berfungsi untuk menyaring kotoran, dan juga menurut gue pribadi ketika ada sirkulasi air untuk burayak itu dia lebih fresh, lebih sehat, dan otomatis bakal cepet besar teman-teman. Kalau gue perhatiin sih seperti itu untuk biofoam sendiri. Tapi di sini untuk biofoam gue gunakan setelah burayak ini menetas ya teman-teman. Sekiranya sudah sebesar pentul korek, gue mulai pasang biofoamnya. Jadi kalau untuk biofoam itu boleh dipakai, boleh enggak. Jadi silakan aja. Tapi kalau untuk gua pribadi ketika penjodohan sampai dia ngemut dan sampai netas, itu belum gua pakai biofoam. Tapi nanti anakannya kalau udah netas dan sampai sudah mulai besar, itu gua mulai kasih biofoam biar lebih seger juga airnya teman-teman kayak gitu. Dan juga ketika breeding, untuk si tangki ini pastikan teman-teman tutup untuk dari samping maupun dari depannya, karena untuk breeding ini sensitif ya teman-teman. Jadi si ikan ini jangan sampai keganggu. Kalau bisa teman-teman posisikan tempatnya di tempat yang tidak keganggu, karena ada beberapa kasus di gua pernah kawinin gua tutup ketika si jantannya udah ngemut itu tidak netas. Jadi si cananya ini bisa dibilang stres. Nah, stres ini yang bahaya. Kenapa? Karena nanti untuk telur itu bisa dimakan lagi sama teman-teman atau bisa dibuang dan itu menyebabkan busuk kayak gitu. Jadi untuk si tangki ini ketika proses breeding sampai menetas itu teman-teman wajib tutup untuk si kacanya kayak gitu. Jadi si cana ini tidak terganggu. Nanti kalau memang teman-teman coba intip sekitar 1 minggu atau mungkin 10 hari boleh diintip. Ketika sudah ada burayak untuk tutup itu teman-teman sudah bisa buka, karena
yang gue alamin ketika dia sudah sudah netas, itu nggak jadi masalah untuk tutup kacanya dibuka kayak gitu. Jadi itu sih yang gua terapin untuk breeding canaan raw, dan ini sudah batch ketiga untuk si canaan raw yang ini, karena gua ada 2 pair itu alhamdulillah sudah berhasil kayak gitu. Jadi itu aja yang bisa gua share sama teman-teman. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Nanti gue bakal update apa lagi, langsung aja pantengin YouTube channel ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Itu dia yang bisa gue share sama teman-teman sekitar pengalaman gue untuk proses atau menyiapkan tanki untuk breeding canaan raw. Jadi menurut teman-teman ada yang kurang atau mungkin ada tambahan, bisa di komen-komen di kolom komentar. Tapi untuk settingan yang tadi gue share itu salah satu settingan yang cukup berhasil untuk ternak canaan raw. Tapi kalau ada masukan dari teman-teman, silakan di komen-komen di kolom komentar sebanyak mungkin. Oke? Jadi itu aja yang bisa gue sharing sama teman-teman. Next kita update lagi masih mengenai canaan raw, nanti entah seksinya atau mungkin berapa lama kita breeding atau mungkin pakan apa yang harus kita perhatikan pada breeding, nanti dibahas. Pokoknya untuk bahas raw kita bakal bahas tuntas. Oke? Jadi itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman udah bantu support gua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan tetap selalu gua pesen sama teman-temannya. Kalau teman-teman ikannya dirawat, rawat airnya, kasih pakan terbaik, insya Allah ikannya bakal makin jos dan pun bisa cuan bro di channel. Oke, itu aja. See you next time, see you next video. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.